Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PK Channel, sore ini kita meliput salah satu pohon yang populer di masyarakat sebagai pohon penghasil kayu yang di daerah sini termasuk kayu yang paling banyak dihasilkan dari tanaman masyarakat, dari kebun-kebun masyarakat. Untuk tanaman kayu, pohon yang satu ini tergolong paling banyak dibudidayakan. Dia adalah tanaman bayur, kayu bayur ya. Bahasa Latinnya Pterospermum javanicum ya, Pterospermum javanicum. Sobat PK Channel bisa melihat di Google atau di Wikipedia tentang kriteria apa, syarat tumbuh, anatomi, morfologi dan seterusnya dari tanaman bayur ini. Inilah dia penampakan fisik dari tanaman bayur. Ini pohonnya sudah cukup besar ya, diameternya sudah mendekati setengah meter ya, lebih kurang. Tingginya tidak kurang dari sekitar 25 meter ya, bahkan lebih ya. Kita lihat saudara dari paling bawah. Nah, ini batangnya paling bawah. Cukup besar batangnya. Nah, ini batang bayur ini kalau dia besar itu bisa mencapai 1 meter bahkan lebih ya diameternya. Kalau untuk yang ini kita lihat diameternya sekitar setengah meter ya. Nah, kalau dia besar makin lama bisa mencapai 1 meter bahkan bisa lebih ya. Termasuk kayu yang pertumbuhannya cukup cepat di daerah sini. Ini di Kecamatan 4 Kota Ormalintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ya. Tanaman bayur kalau kita baca referensi, hampir seluruh wilayah Indonesia cocok untuk tanaman bayur ya. Nah, kalau di daerah sini memang mayoritas tanaman kayu yang paling banyak dibudidayakan masyarakat adalah tanaman bayur ini. Ya, alasannya pertama karena tumbuhnya lebih mudah. Yang kedua, usianya juga tergolong lebih pendek ya. Maksudnya panennya lebih cepat dibanding dengan tanaman kayu yang lain ya. Kelihatan saudara batangnya ya, ini dari paling bawah ya. Ini kebetulan tanaman bayurnya berdekatan dengan pohon lain ya. Ini ada di sampingnya pohon pala ya. Oke, cukup jelas saudara. Nah, ini dia tanaman bayur. Batangnya sudah cukup besar ya. Daunnya berwarna hijau kecoklatan ya. Jadi manfaat utamanya adalah sebagai penghasil kayu ya. Sebagai penghasil kayu yang nanti digunakan untuk perabotan, menghasilkan kayu balok, menghasilkan papan dan sebagainya yang bisa dipakai untuk kebutuhan perabotan, bikin rumah, bikin furniture ya dan sebagainya.
Kemudian kalau kita baca referensi, daun bayur ini juga bagus untuk sebagai bahan baku pupuk organik atau pupuk kompos ya. Saudara, sobat PK, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita meliput tanaman bayur yang masih kecil ya. Ini anak bayur. Nah, kita lihat ini lebih kurang bentuk daunnya. Ya, daunnya bayur kelihatan ya, berwarna hijau, opal. Daunnya daun tunggal gitu ya. Kelihatan jelas ya di sisi belakangnya. Nah, ini warnanya agak hijaunya lebih muda ya, kayak abu-abuan. Ini daun di bagian bawah ya. Kalau bagian atasnya seperti ini. Oke, ini tanamannya yang kecil ya. Nah, ini sebaiknya kalau untuk dibesarkan, ini harus diatur. Cabang-cabangnya ini harus dipangkas, dipotong, disisakan satu saja yang kira-kira bisa lurus sampai ke atas gitu ya. Karena untuk tanaman kayu kita tentu membutuhkan batang yang panjang ya. Semakin panjang batangnya, semakin lurus dan semakin panjang semakin bagus ya. Karena kita berharap hasil produksinya ya dari batangnya itu yang akan menghasilkan kayu. Oke, ini penampakan dari anakan bayur ya yang sudah tumbuh. Sobat PK, kita lanjutkan liputan kita. Sekarang kita melihat anakan bayur yang ditanam di polybag ya. Nah, ini dia anakan bayur yang ditanam di polybag. Ini kita lihat ada anak bayur, ada kulit manis atau Cassiopera ya, kayu manis atau Cassiopera di sampingnya. Ini kayu manis. Ini manis ya, kayu manis. Nah, ini bayur. Ini anak-anak bayur yang ditumbuhkan di dalam polybag ya. Nah, ini tentu sebagai bibit ya, bibit bayur. Luar biasa saudara, cukup banyak untuk tanaman kayu sebanyak ini, sudah luar biasa. Nah, inilah bayur ketika dia masih kecil ya, kelihatan. Sobat PK, kita lihat batang bayur yang lain ya. Ini salah satu yang juga cukup bagus ya. Batangnya cukup tinggi dan lurus ke atas ya. Ini bagus sekali untuk tanaman kayu, lurus, sehingga nanti kalau dia sudah besar bisa menghasilkan kayu yang lebih banyak ya, karena batangnya yang lurus dan tinggi ya. Bagus sekali saudara, kita lihat sampai ke atas ya. Nah, lurus dan tinggi. Demikian saudara penampakan dari pohon bayur ya. Jadi dia bisa tumbuh bersamaan dengan tanaman yang lain ya. Tidak ada halangan ya, tidak ada halangan dia bersamaan dengan tanaman yang lain. Dia tetap tumbuh dengan bagus, dengan subur, walaupun kiri kanannya juga banyak tanaman lain.
Ini saudara penampakan batangnya berwarna kecoklatan ya, kemudian ada putih-putihnya. Ya, oke. Sampai ke atas seperti itu. Inilah warna batang dari bayur ya. Oke, di sana juga ada. Nah, itu juga pohon bayur ya. Ya. Luar biasa, saudara. Sobat PK, ini kita shoot khusus untuk daun bayur ya. Ini daunnya kita lihat ya. Nah, ini penampakan daunnya. Oke. Nah, inilah dia daun bayur. Saudara. Oke. Sobat, ini masih soal daun bayur ya. Nah, ini penampakan daunnya dari arah bawah. Kelihatan ya. Ini daunnya pada pohon yang sudah besar ya. Oke. Nah, itu dia. Sementara kalau pada bayur yang masih kecil, daunnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat pada pohon yang masih kecil, daunnya lebih lebar ya dibanding tadi pada pohon yang lebih besar. Oke. Ini pada anak bayur ya, masih tergolong anakan. Lanjut Sobat PK, kita potret pohon yang lain. Ini ada satu lagi pohon bayurnya yang sangat tinggi saudara, lurus dan tinggi, luar biasa. Oke, kita lihat dari paling bawah. Nah, itu dia, mulai dari akarnya. Oke. Sampai ke atas lurus sekali. Ya, ini sangat bagus untuk tanaman kayu. Tinggi sekali saudara. Kalau kita baca referensi, tanaman bayur ini tingginya bisa mencapai 40-45 meter, bahkan mungkin bisa sampai 50 meter ya. Makanya petani kita sangat senang menanam kayu bayur ini karena batangnya lebih mudah untuk lurus dan sangat tinggi. Tentu saja akan menghasilkan kayu yang jauh lebih banyak ya. Demikian saudara, gambaran kira-kira tentang kayu bayur ya. Salah satu kayu yang untuk daerah sini paling banyak menghasilkan kayu untuk kebutuhan furniture, untuk membuat rumah, bangunan dan sebagainya, dengan kualitas kayu yang bagus dan lebih mudah didapatkan ya. Tumbuhnya juga lebih mudah sehingga menjadi kegemaran masyarakat, menjadi kayu yang populer di daerah sini. Terima kasih. Demikian Sobat PK Channel, liputan kita tentang tanaman bayur ya. Tanaman bayur, tanaman kayu yang sangat populer dan banyak dibudidayakan di daerah sini di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Semoga menginspirasi
dan dapat memberikan gambaran. Saudara yang kurang puas atau ada masukan dan kritikan, silakan komen di channel YouTube PK Channel. Masukan, informasi, dan tambahan ilmu sangat berguna demi kepentingan kita bersama. Terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.